Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Al-Faridi. Tergagap bangun fajar dini hari. Laksmita tak melihat suaminya. Ki Broto tidur di sisinya. Menjelang tengah malam, Ki Broto meninggalkan padepokan, mendaki gunung dalam senyap seorang diri. Langkah kakinya belum mencapai puncak, ia melewati rumah-rumah, runtuh sisa tersapu awan panas yang ditinggalkan penghuni. Ia juga melewati rumah almarhum juru kunci gunung yang dinaungi keramat keraton. Rumah itu terbengkalai, kekelawar berterbangan dan bersarang di dalamnya. Di atas harapan padang rumput dan perdu terdapat lempengan batu besar yang senyap. Di sisinya bekas rumah kayu Abah Aji Sukmo yang terbakar. Ki Broto duduk bersila meniup seriuling pemberian Abah Aji Sukomo. Guru mengajinya sebelum meninggal. Lama ia terdiam mengenang Abah Aji Sukomo yang hidup seorang diri dalam kesunyian di rumah, terpencil sampai ajal. Zikir sampai dingin, embun turun dari langit, membintik di atas lempengan batu. Masih senyap ketika Ki Broto turun di lempengan batu. Menyusuri lereng gunung, menuruni jalan setapak mencapai pendepokan. Menjelang subuh ia mendaki musala. Mengambil air wudhu, ia sholat seorang diri dengan pakaian lembab embun. Tak ada lagi penari yang ditinggal di padepokan. Semua penari pulang. Mereka takut atas kematian yang terus-menerus berjangkit pada orang-orang lereng gunung. Laksmita sudah menunggu Ki Broto di pendepat dengan secangkir kopi panas. Singkong goreng dalam diam mereka minum. Tanpa percakapan mereka menunggu kedua anak mereka. Yang sulung Bagas, wartawan, dan adiknya Dewanti baru saja diwisuda sebagai dokter komlot yang berangkat bekerja. Dalam pikiran Laksmita, dua anak itu sungguh aneh. Bagas lalu tampak santai dan akan mencari ibunya kemanapun untuk berpamitan. Dewanti selalu berbicara dengan ayahnya. Apapun yang ingin dia lakukan selalu meminta pertimbangan ayahnya. Laksmita jadi terngiang seluruh kehidupan masa lalunya. Hanya berdua dengan ayahnya. Ia merasa jauh dari anak gadisnya. Ingin berdekatan dengan anak gadisnya, namun Dewanti selalu membatasi diri pada ibunya. Tercipta sekat batin tak tertembus. Dewanti selalu berangkat lebih pagi. Wajahnya tenang, penuh kepercayaan diri. Gadis itu tak banyak berbicara. Laksmita tak bisa mengutarakan kecemasan pada anak gadisnya yang bertugas pada masa wabah ketika banyak dokter dan perawat terjangkit virus dari pasien yang meninggal. Laksmita tak bisa membunyikan kecemasan tiap kali Dewanti membawa mobil meninggalkan pelantaran padepokan. Anak gadisnya itu baru pulang menjelang senja. Atau ketika malam lari, Laksmita selalu mendandangi suaminya yang sentiasa berwajah tenang dan tidak menampakkan kecemasan sama sekali atas kehidupan anak gadis mereka. Agak siang, barulah Bagas berangkat. Dan hampir selalu menghabiskan kopi Laksmita yang masih tersisa setengah gelas. Bagas akan meninggalkan rumah joglo setelah Laksmita mengusap-ngusap rambutnya. Laksmita sungguh tak tega melihat suaminya setelah kopi yang diminum tinggal endapan hitam. Biasanya Ki Broto segera berlatih dengan para penari, penabuh gamelan. Namun sejak beberapa bulan ini ketika wabah penyakit berkembang, para penari meninggalkan padepokan. Ki Broto tak lagi memperoleh kesempatan menggerakkan pertunjukan. Ia menghabiskan waktu ke ladang sayuran bersama Seto. Begitu setia Seto mendampingi Ki Broto dan seperti tak ingin meninggalkan, mengolah ladang-ladang sayur, tidur di gubuk tengah ladang dan tak pernah terdengar mengeluh. Setelah makan siang, Laksmita melihat suaminya berada di gedung pertunjukan yang kosong. Ia masih mencipta tari seorang diri.
dengan iringan gendang, Jendro, lelaki muda tampan yang setia, tak mau meninggalkan padepokan. Jendro selalu mengingatkan peristiwa di Duku Turgo ketika ia kanak-kanak berlari-berlari mencari kedua orang tuanya. Sementara di belakangnya bergemetaran awas panas bergulungan menghauskan tanaman. Rumah manusia dan binatang ternak Ki Broto membopongi lelaki kecil yang jatuh tersungkur itu dan melarikan dengan mobil ke barak pengungsi untuk dipertemukan dengan orang tuanya setelah tumbuh sebagai perjaka. Ia penabuh gendang dalam pergelaran kuda lumping. Ia bertemu Ki Broto dan menjadi penabuh gendang di padepokan, menggantikan Likrijo yang melenyap setelah peristiwa awan panas menyapu Duku Kinaherejo. Hanya berdua dengan Jendro yang menabuh gendang. Ki Broto menciptakan tari, Jendro selalu memainkan gendang dengan mata terpejam. Namun sungguh aneh, dengan mata terpejam itu, irama entakan gendang selarasa dengan gerakan Ki Broto. Rupanya Jendro selalu bisa menemukan gerak tari Ki Broto dengan mata hati. Wajah Ki Broto menampaknya kegelisahan. Ia masih mencari-cari gerak yang selasa entakan gendang. Langit senja menibah awan, menanapkan puncak gunung. Laksmita duduk di pendapat seorang diri dengan secangkir kopi hangat. Ki Broto masih menari di gedung pertunjukan, hanya berdua dengan Jendro yang terus-menerus menebuh gendang Bagas yang baru pulang duduk di sisi Laksmita. Lelaki muda itu meminum setengah gelas kopi yang sudah Laksmita teguk dan berbisik, "Ibu sampaikan pada ayah untuk melamar gadis pujaanku." Laksmita memandangi anak lelakinya yang gagah, berkumis, bermata jenaka. "Siapa?" "Sekar, putri sang profesor." "Bukankah ibu hanya mengenal dia sebagai gadis pilihan hatiku?" Langit senja yang cerah itu kini merah terbagak. Senyap Laksmita merasakan kekosongan. Ia bakal ditinggalkan anak lelaki kesayangannya. Bagas akan segera menikah. Anak sulung itu akan meninggalkan padepokan. Mendadak Laksmita merasakan padepokan yang senyap. Dewanti, anak gadis itu, lebih dekat dengan ayahnya. Duduk seorang diri di pendapat, Laksmita merasakan kekosongan hati. Ia tak pernah menduga Bagas akan segera melamar Sekar, putri sang profesor. Menikahnya memang sudah 26 umur. Bagas bahkan sudah memiliki rumah di kota. Di sebuah perumahan yang diangsur tiap bulan, tentu sebuah rumah kecil. Tak selalu padepokan, namun rupanya Bagas menikmati tinggal di rumah itu. Ia tak terlalu jauh mencapai kantor redaksi. Ki Broto sudah berhenti menari memasuki pendapat, duduk di sisi Laksmita, menikmati kopi yang dingin. Ia tak ingin menegur istrinya yang terdiam, memandangi langit, lereng gunung yang merah. Tembaga Ki Broto masuk kamar, mengambil serliung pemberian Abah Aji Sukomo. Ia meniup bersuling itu pelan, mengenang kematian Abah Haji Sukomo dan seluruh kebaikan yang pernah dilakukan. Tiupan bersuling itu tipis, pelan menyentuh hati Laksmita. "Tadi Bagas berpesan padaku. Dia meminta kau melamar Sekar," kata Laksmita pelan ketika tiupan sesiluangan Ki Broto berhenti. Ki Broto mengangguk, tersenyum. Ia sudah sangat mengenal sang profesor dan anak gadisnya. Sekar yang sekalinya menabuh gemelan dan padepokan, ia tak menduga bila mesti melamar Sekar, anak gadis yang meminta dan akan menjadi besannya profesor. Dia melanjutkan meniup bersuling. Seekor burung perkutut terbang dari dahan pohon randu alas hinggap di pangkuan Laksmita begitu jinak. Laksmita teringat dulu, kita mengandung Bagas, seekor burung perkutut, hingga di pengakuannya perkutut itu dia tangkap, dia masuk ke dalam sangkar hingga burung perkutut itu terbang lagi meninggalkan Sekar ketika Bagas lahir. Kini Bagas ingin menikahi Sekar dan tentu bakal meninggalkan orang tua. Kembali datang seekor burung perkutut. "Kau tak ingin menangkap perkutut itu?" tanya Ki Broto. Lama Laksmita menandangi perkutut di pangkuannya, bimbang dan menggeleng, biar dia hidup bebas di alam. Burung perkutut lama bertengger di pangkuan Laksmita, turun ke lantai.
pendapat dan terbang ke peralatan. Burung itu mengangkapnya sayap hingga di dahan pohon randu alas. Langit senja merah, tembaga pelan-pelan surut, suara bersuling kibroto dari pendapat terus terdengar hingga rumah-rumah di luar padepokan. Suara selingun itu adalah yang mengganggu perasaan kehilangan Laksmita yang bakal ditinggalkan anak lelaki kesayangannya. Demikian dari saya Muhammad Al-Fariji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.